Maha Tuhan, kita akan mulaikan ibadah hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Jamaat yang ada di rumah masing-masing, mari kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi "Telah Kutemukan Dasar Kuat." Diundang berdiri. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat Maha Tuhan, dengarkan nats pembimbing disampaikan dari Mazmur 62 ayat 7 dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Silakan duduk. Jemaat Maha Tuhan, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu yang menyembah, agungkan, muliakan nama-Mu di persekutuan yang beribadah ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dan penyertaan-Mu bukan hanya ketika kami berada di tengah situasi yang menyenangkan,
Tapi terkadang di tengah situasi yang mengalami pergumulan, penderitaan, kesesakan hidup. Tapi sebagai orang beriman, terkadang kami lupa bahwa di tengah situasi sulit Engkau ada, tetapi kami mudah menyerah, kami melakukan jalan pintas, kami menghalalkan cara, dan bahkan kami bersungut-sungut di tengah situasi sulit ini. Kami berdosa, kami tak mampu membuktikan kualitas iman di tengah penderitaan hidup. Malah iman kami rapuh, iman kami luntur di tengah pahitnya hidup ini. Oleh sebab itu kami mohon ampuni, kasihani kami, kuduskan kami di persekutuan ini. Ubahkan pola pandang kami supaya kami selalu memandang di segala situasi hidup ini, baik susah senang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 35 ayat 3 dan 4, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca renungkan firman Tuhan saat ini. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami sadar
kami tak kuat, kami lemah, manakala Engkau tidak kuatkan kami, manakala Engkau tidak tuntun kami dengan firman-Mu. Dalam kesadaran itulah maka saat ini kami akan baca renungkan firman, biar roh Tuhan yang menguasai setiap kami, roh Tuhan yang kuasai hamba-Mu, supaya apa yang mau disampaikan oleh hamba-Mu itu bersumber dari Tuhan, itu menjadi berita yang menguatkan dan bahkan memberi pengharapan dan kemenangan kepada umat, apalagi ketika menghadapi berbagai kesulitan hidup. Jamah umat-Mu yang ada di rumah masing-masing saat ini, supaya kami punya hati yang terbuka untuk menerima firman dan punya kerelaan, ketaatan, kesetiaan untuk melakukan firman-Mu di hidup ini. Ya Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya, amin. Mari membaca bagian firman saat ini dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Jemaat yang ada di rumah masing-masing saat ini, mari ikuti pembacaan firman Tuhan di ibadah ini menurut Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Begini dikatakan, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, hari ini kita menyatu lagi di sukacita ini. Kita hidup di dunia yang tak pernah sepi dari persoalan. Pergumulan silih berganti kita alami. Seperti lirik lagu katakan, tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanjikan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Kita ada di tengah dunia, bukan dunia yang bebas hambatan, tapi di dalamnya ada penderitaan, kesulitan, kesesakan hidup. Makanya Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 16, lihat,
Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita diutus ke tengah serigala. Serigala adalah simbol tantangan, penderitaan, kesulitan, kesesakan hidup. Jangan lari, tapi hadapi. Kita diutus hadapi persoalan. Kalau Tuhan izinkan ada persoalan, di situ kita mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Untuk hadapi persoalan, jangan dengan cara dan kekuatan kita, tapi harus dengan cara dan kekuatan Tuhan. Seperti yang disaksikan dalam Mazmur 46. Mazmur 46 ini adalah nyanyian yang dinyanyikan umat Israel, Bani Korah, dalam suatu ibadah yang berisikan tentang pengakuan iman umat ketika umat berada di tengah kesesakan, umat berada di tengah pergumulan yang digambarkan dalam bacaan kita tadi. Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut, ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 1-4 mencatat ini. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ayat 7. Manakala umat menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, sebagai kekuatan, sebagai kota benteng, umat tak perlu takut dan gentar. Allah sanggup menolong dan pertolongannya sangat terbukti. Ayat 2. Kalau Allah hadir, dan memang Allah hadir, yang digambarkan di ayat 5, kota Allah menunjuk kota Yerusalem. Di kota ini ada bait Allah, rumah Allah, tanda kehadiran, kediaman Allah. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah yang akan menolong. Tuhan Allah yang hadir bukan hanya menyertai, menjaga, melindungi, tapi juga bertindak untuk memerangi, mematahkan, membakar dan memusnahkan para musuh. Ayat 9 dan 10 mencatat dari bacaan kita tadi, dikatakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Allah yang bertindak. Untuk itu umat diajak untuk berdiam di hadirat Allah dan mengetahui bahwa Dialah Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan di bumi. Ayat 11 dan 12 mencatat. Jemaat Maha Tuhan, kita masih berada di tengah pergumulan pandemi COVID-19. Kita memasuki era new normal, berharap agar yang terpapar semakin menurun, tapi ternyata ada peningkatan. Apa yang hendak kita lakukan di tengah pergumulan ini dan di tengah berbagai penderitaan hidup yang kita alami? Belajar dari kebenaran firman saat ini. Pertama, kita diajak, mari kita sungguh-sungguh mengundang hadirat Tuhan,
untuk hadir di hidup pribadi kita, mengundang hadirat Tuhan untuk hadir di keluarga kita, hadir di jamaat kita, bahkan sungguh-sungguh mengundang Tuhan supaya hadir di kota tercinta ini. Simbol-simbol kehadiran kediaman Tuhan ada di kota ini, ada di hidup kita ini, yaitu bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat berdiam roh Allah. Dan simbol-simbol kehadiran Tuhan ada bait Allah, rumah Allah. Walau waktu lalu sempat ditutup karena corona, dan sekarang sudah mulai dibuka. Mari sungguh-sungguh persiapkan bait Allah, dan semua pelayan umat Tuhan bersepakat berdoa, undang supaya Allah hadir. Kalau Allah hadir, kalau Allah ada di kota ini tidak akan goncang. Amin. Dan sebagai hamba Tuhan, saya sangat percaya Allah ada di kota ini. Allah ada di keluarga-keluarga kita. Allah ada di jamaat kita. Allah ada di hidup kita. Dan karena Allah ada di hidup kita, maka kita yakin Dia sanggup menolong kita. Yang kedua, dari firman ini disampaikan, ketika kita sungguh-sungguh yakin Allah ada di hidup ini, Allah ada di tengah jamaat kita, Allah ada di kota ini, mari sungguh-sungguh jadikan Dia tempat perlindungan, kekuatan, kubu pertahanan, kota benteng yang teguh. Dia andalan kita, Dia segalanya di hidup ini. Sebagaimana yang diungkapkan di nats pembimbing tadi, Mazmur 62 ayat 7 dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Dia Allah menjadi kota benteng, tempat perlindungan. Dia segalanya di hidup ini. Dialah Allah yang mengendalikan hidup kita, sehingga dengan iman kita berucap, segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bandingkan Roma 11 ayat 36. Yang ketiga, kalau demikian, maka pertolongan Tuhan akan terus kita alami. Kita tak perlu takut dan gentar dalam menghadapi apapun juga. Dia Allah sanggup menolong kita di tengah pergumulan apapun. Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Itulah yang telah dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus yang datang menolong dan menyelamatkan kita kini dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, mari beri persembahan syukur guna menopang pekerjaan pelayanan sebagai wujud kesediaan dan kesetiaan kita dalam menjawab panggilan Tuhan.
Saudaraku, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari satukan hati, kita mau berdoa. Jadikan doa kita kunci kemenangan di tengah menghadapi kemelut hidup ini. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman ini memberi kekuatan, pengharapan baru kepada kami ketika kami menghadapi berbagai kemelut hidup ini. Kami mau sungguh-sungguh menghadirkan Engkau di hidup kami. Dan bukan cuma sekedar hadir, tapi biarlah Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, kota benteng yang teguh, sehingga kami menikmati tolongan Tuhan yang ajaib di hidup ini. Engkau tahu apa yang sedang kami alami di hidup ini. Kami masih berada di tengah pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon kepadamu Bapa dalam nama Yesus. Biar Engkau terus nyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Kalau saat ini jumlah orang yang terpapar dari hari ke hari ada mengalami ketambahan, biarlah Engkau nyatakan belas kasih-Mu Bapa dalam nama Yesus. Kalau orang-orang yang terpapar itu akibat dari kelalaian, kami mohon ampuni dan kasihani. Dan Engkau yang nyatakan kuasa-Mu, Engkau yang lakukan mujizat kesembuhan kepada yang tertular. Engkau pakai dokter, tenaga medis yang menangani para pasien ini supaya dapat memberi pelayanan dengan obat-obat yang terbaik. Kuduskan semua obat-obat dan bahkan sarana yang digunakan untuk mendatangkan kuasa Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan tolong kami semua supaya kami dapat menjaga, mendisiplinkan diri masing-masing. Kami percaya Engkau Allah ada di kota ini. Dan untuk itu biar Engkau yang bentengi kota ini, bentengi masyarakat kota ini, supaya tidak lagi tertular dengan virus corona, dengan berbagai macam penyakit. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa dalam nama Yesus. Yang Kau kuduskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di kota Bitung ini. Pak Wali Kota Penatua Maximilian Jonas Lomban, keluarga Lomban Raung, Wakil Wali Kota Penatua Moritz Mantiri, keluarga Mantiri Tangkudung, Sekretaris Kota Dr. Audi Pangemanan, keluarga Pangemanan Tinamon, dan semua jajaran pemerintahan kota ini. Biar Tuhan kuduskan segala upaya-upaya yang dilakukan secara bersama-sama, berkolaborasi, baik para TNI, polisi, dan juga para dokter, para medis, para relawan, dan semua yang terkait. Tuhan tolong supaya apa yang dilakukan mendatangkan mujizat Tuhan. Orang-orang yang tertular di kota ini, di Sulawesi Utara ini, bahkan Indonesia, dari hari ke hari semakin menurun dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah bertindak di tengah pergumulan ini. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, semua demi keagungan kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Dan semua masyarakat biarlah Engkau gerakkan supaya kami masing-masing menjaga diri kami, mendisiplinkan diri untuk tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi kerumunan, tidak ada kontak langsung. Biar Tuhan tolong supaya kami masing-masing dapat menjaga kesehatan kami sehingga tidak tertular lagi dalam nama Yesus. Dan Engkau dengar
doa-doa yang disampaikan kepadamu oleh perangkat pelayan Tuhan yang ada di seluruh pelayanan Gereja Masehi Injili Minahasa, para samas, penatua, guru agama, pendeta, seluruh perangkat pelayanan, dan bahkan para pelayan Tuhan dari antar denominasi gereja, antar umat beragama. Tuhan tolong dengar, biar hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan mendengar jeritan minta tolong dari perangkat pelayanan, khususnya yang ada di kota Bitung ini, yang ada di wilayah Bitung 1, yang ada di Gemim Sentrum Bitung. Tuhan bertindak dan Tuhan berkati semua yang Tuhan libatkan dalam kerja pelayanan di Gemim Sentrum Bitung ini. Dalam pelayanan di hari ini, diberkati semua yang Tuhan hadirkan di pelayanan ini, termasuk kantoria, keyboardis, dan juga pegawai gereja, kostor, security. Biar Tuhan jamah kami semua, supaya kami jadi alat Tuhan, menghadirkan tanda kehadiran Tuhan, dan diberkati seluruh perangkat pelayanan dalam kerja bersama sehubungan dengan bulan syukur ulang tahun ke-96 Gemim Sentrum Bitung yang dilaksanakan di kolom-kolom dan komisi kategoria. Biar semua diberkati, kolom-kolom yang sudah melaksanakan dan yang akan melaksanakan, biar diberkati Tuhan, dilancarkan, disukseskan, supaya ibadah syukur ulang tahun ke-96 Gemim Sentrum Bitung sekaligus dengan perpisahan pendeta mendatangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Dan untuk persiapan pelayanan tanggal 26 nanti di Gemim Sentrum Bitung ini, biar Tuhan tolong, Tuhan berkati panitia yang ada, Tuhan berkati komisi pembangunan yang oleh tolongan Tuhan sudah dapat melaksanakan renovasi atap dan plafon, sudah selesai. Biar Tuhan kuduskan itu semua. Dan untuk ibadah tanggal 26 nanti, biar semua dapat dipersiapkan dalam pertolongan Tuhan. Dan untuk ibadah tanggal 19 serah terima pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike, wilayah Manado Tenggara, biar Tuhan yang atur supaya semua itu berlangsung dalam tuntunan kuasa Tuhan. Demikian juga semua kerja pelayanan yang akan dilaksanakan di sini, biar dilancarkan dan disukseskan untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing diberkati, yang beraktivitas dari rumah masing-masing dan yang sudah beraktivitas di tempat kerja masing-masing diberi semangat dan dijaga, dibentengi supaya tetap sehat dan semangat melaksanakan pekerjaan. Dan biar ada berkat-berkat Tuhan mengalir ke kehidupan kami. Oleh berkat Tuhan dalam ibadah ini, kami telah beri persembahan. Kuduskanlah persembahan ini agar berkenan di hadirat Tuhan, digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Maha Tuhan diundang berdiri, akhiri ibadah ini dengan menyanyi Tak Pernah Tuhan Janji. Tak pernah dia janji
firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jamaat silakan duduk, bersaat teduh. Demikian ibadah kita hari ini Minggu 19 Juli 2020 selesai. Terima kasih kepada semua yang Tuhan libatkan di kerja pelayanan ini, dan yang paling utama terima kasih atas tolongan Tuhan kita boleh dapat melaksanakan kerja pelayanan ini. Terima kasih juga kepada semua yang tetap bersama teman-teman pelayan yang ada di tiap kolom, sama penatua yang tetap memberi diri melayani. Ini bukti kematangan kedewasaan iman, dan biarlah kita terus memberi diri melayani dan melayani di tempat pelayanan kita masing-masing, di kolom kategorial dan di mana saja. Teman-teman pendeta, biar kerajinan kita tidak kendor, biar roh Allah tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang boleh bersama dalam setiap ibadah yang dilaksanakan, baik ibadah minggu dan juga ibadah kolom. Dan tentu juga terima kasih kepada seluruh jamaat Tuhan yang tetap mempersembahkan yang terbaik melalui persembahan-persembahan yang diberi melalui ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Dan juga kita ada di bulan syukur ulang tahun ke-96 Gemim Sentrum Bitung. Terima kasih juga kepada kolom-kolom yang sudah melaksanakan, bahkan juga kepada kelompok fungsional lansia yang sudah melaksanakan dan yang akan melaksanakan, biar apa yang kita lakukan sungguh-sungguh mendatangkan sorak pujian untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Demikian ucapan terima kasih ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati, selamat hari Minggu, terima kasih.